Halo guys, balik lagi di Menjiwa TV. Dan kali ini kita mau bikin video cara pembikinan rendang Padang, makanan khas Sumatera Barat. Dan di semua daerah tuh mempunyai cara memasak rendang yang berbeda-beda. BTW, rendang adalah salah satu makanan terenak di dunia. Dan proses pemasakannya juga lumayan membutuhi waktu yang lama dan memakai bumbu beraneka ragam. Dan yuk saksikan video kita sampai habis proses pembikinan rendang ala mertua saya. Dan ini kita kasih tahu resep bumbu-bumbunya dan silahkan dilihat aja videonya. Dan di sini ada proses-proses pembikinannya. Dan dimulai dari tadi pengirisan daging yang telah dicuci, dan ini disiapin bumbu buat tumisannya. Dan di sini banyak banget proses-prosesnya. Yuk saksikan rendang ala mertua saya dan dijamin enak. Dan di sini ada santan yang udah dibeli di pasar ya. Di sini kalau orang tahu tuh dibilangnya santan pekat. Dan kalau bisa sebagusnya kita ambil kelapa sendiri dan kita parut sendiri dan kita remes sendiri, jadi mengeluarkan santan yang dengan kualitas yang bagus. Dan sini prosesnya dimulai dari kita panasin dulu santannya, dan tadi kita udah siapin daging yang udah dicuci, dan tadi juga udah digiling bumbu dan disiapin bumbunya, nanti juga akan ditumis. Dan di sini yang memasak berdua ya, mertua saya dan istri saya. Dan ini kita mau kasih tahu kepada teman-teman video cara proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Dan semoga apa yang kita liatin di video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan santan yang dimasak ini nggak boleh didiamin ya, karena kalau kita diamin bisa pecah santan katanya. Kalau kata orang Minang tuh pacah santan. Jadi dia tuh kayak terpisah antara saripati dan airnya dan kurang bagus. Dan dia akan gagal jadi rendang. BTW mungkin setiap daerah, setiap orang memasak cara masak rendangnya pasti berbeda-beda. Di sini mertua saya cara masaknya dia numusin bumbu. Nanti bumbu yang udah digiling ini nanti akan disatukan, ditumis dan ditumis bersama dagingnya, dan nanti baru dimasukin ke santan tadi yang udah dipanasin. Yang santan nanti itu akan mengental dan dimasukin kayak daun serai, kayak batang serai, kayak daun salam dan bumbu-bumbu lainnya. Nanti digabungin sama daging yang udah ditumis sama bumbu. Nah, jadi ini proses-prosesnya ya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat nanti kita akan tulis di video ini. Dan buat teman-teman semua, boleh contoh cara masak yang seperti ini. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda, dan ini santannya selalu diaduk terus ya. Nanti dia akan mendidih dan dia akan mengental. Dan nanti daging yang udah dibersihin tadi, yang udah dipotong-potong tadi, maka nanti akan ditumis bersama bumbu yang udah digiling tadi. Dan BTW kalau mau enak rendangnya, kalau kata mertua saya, kalau bisa kita giling bumbu sendiri, pakai santan dari kelapa yang dipetik sendiri gitu kan. Jadi lebih aromatiknya lebih enak, terus dia lebih nendang bumbunya dan lebih berasa gitu. Karena kalau teman-teman mau simple, mau beli bumbu di pasar juga bisa gitu, tapi karena bumbu di pasar belum terjamin itu pure bumbu yang asli banget gitu. Mungkin bisa jadi karena ada campurannya. Kalau kita bikin bumbu sendiri itu pure bumbu yang benar-benar fresh, yang kita giling, yang kita petik, yang kita remes gitu. Jadi mempengaruhi rasa rendangnya juga. Dan ini pokoknya selalu diaduk gitu. Jadi santan ini jangan sampai kita biarin dia mendidih itu kita diamin aja, nggak boleh. Ini diaduk sampai nanti dia kental. Dan ini dia tadi bumbu yang udah kita giling dan kita tumis. Jadi step by stepnya nanti di video ini kita liatin. Dan ini proses penumisan bumbu yang udah digiling tadi.
Dan setelah bumbu itu udah mengeluarkan aroma, maka kita masukin cabai giling halus ya. Kalau bisa masukin cabenya sesuai dengan selera kita. Kalau kita mau rendangnya agak pedas, masukin agak banyak. Kalau kita mau rendangnya dengan rasa yang nggak terlalu pedas biar bisa anak-anak makan, itu masukin secukupnya aja. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi kalau untuk takaran cabai itu sesuai dengan selera kita ya guys ya. Dan ini dia daging yang kita udah bersihin tadi dan udah kita iris-iris. Maka kita masukin ke dalam tumisan bumbu yang udah dicampurin sama cabai giling tadi. Maka ini akan ditumis sampai bumbu dan dagingnya itu menyatu dan bumbunya masuk ke dalam daging dan meresap. Nah, di sini resepnya ya, yang lain daripada yang lain, cara mertua saya masak. Kalau orang ada juga masak rendang itu bumbunya udah dicampurin sama santannya dan diaduk sampai nanti dia mendidih dan baru dimasukin daging. Kalau mertua saya dengan cara seperti ini. Jadi dia bumbunya ditumis dan dimasukin daging dan ditumis bersama daging. Nanti baru dimasukin ke santan yang udah kental tadi. Boleh ditiru ya guys ya. Dan ini dia santan yang tadi diaduk-aduk-aduk dan dia menjadi kental seperti ini. Dan di dalam itu juga ada tadi beberapa macam bumbu kayak batang serai, kayak daun salam dan kayak ada kayak bumbu lainnya gitu. Dan ini prosesnya ya guys ya. Lagi nonton ibu. Iya. Kami nak makan ini. Lagi. Lagi. Jadi kalau buat dia ada nonton. Ya Allah. Enggak nak kamu semua. Masak aja. Nah, masuk di sini. Oh, apa nak? Tempo. Tahu ada tulisan juga. Ada dan pulang. Tahu itu. Wah, bumbu rendang. Masukin. Udah keluar minyaknya. Dan setelah bumbu meresap ke daging yang udah ditumis tadi dan udah mengental juga, maka kita masukin ke dalam santan dan kita satuin ke santan yang kental tadi. Dan dia ini ya seperti ini. Dan jangan dibiarin ya guys ya. Jadi ini kita usahakan, kita kontrol terus, kita aduk terus sampai nanti santannya berkurang dan dia akan menjadi kalio. Dan akhirnya nanti dia akan menjadi rendang. Kita aduk terus sampai kering dan dia nanti akan berwarna hitam. Kalau ini masih dalam step 60% 70% belum jadi rendang ya. Ini masih kayak gulai gitu. Jadi bumbu yang udah ditumis sama daging dimasukin ke dalam santan dan dimasukin juga santan yang nggak terlalu kental dan digabungin. Dan dia nanti lama-lama kita biarin dia akan mengental. Dan seperti ini dia. Dan mertua saya masukin ke dalam santan kental tadi hasil yang udah kita aduk-aduk tadi ya, jadi ini prosesnya ya. Dan dia finish menjadi rendang seperti ini. Kita aduk terus sampai hitam. Buat teman-teman, semoga proses pemasakan rendang yang kita bikin di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat siapa saja, ini resep kita buka-bukain aja. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dicontoh di rumah.
Dan jangan lupa dukung channel kita ya, untuk selalu bisa membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.